Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk menyelidiki firman Tuhan dengan judul Hari Raya Roti Tidak Beragi dan Penginjilan ke Dunia. Melalui Hari Raya Roti Tidak Beragi, kita melihat kembali kehidupan Kristus yang penuh dengan kesakitan dan bertobat dari semua dosa kita. Lagi pula, kita memperingati Hari Raya ini dengan bertekad untuk mengambil bagian dalam penderitaannya. Untuk keselamatan dunia, Kristus menyerahkan segala kenyamanan, kesenangan, dan kegembiraannya. Dia sudah memikul salib dan menanggung dosa anak-anaknya yang telah menjadi pendosa surgawi dan yang harus mati selamanya. Kita bisa memahami bahwa kasih-Nya terhadap anak-anaknya lebih besar daripada kesenangan dan kegembiraannya. Tuhan memberikan kebenaran kepada kita supaya kita bisa mempunyai hati yang sama seperti hati-Nya. Salah satunya adalah pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil memberi sukacita kepada kita, tetapi hal ini bisa dicapai sepenuhnya ketika kita lebih memperhatikan keselamatan orang lain daripada diri kita sendiri. Tanpa pemberitaan Injil, kita tidak bisa memahami batin Kristus dan pengorbanan Kristus. Oleh karena itu, kepada semua anak Sion diberikan sebuah jalan, yaitu penginjilan. Dengan judul khotbah Hari Raya Roti Tidak Beragi dan Penginjilan ke Dunia, mari kita mempelajari makna dari penginjilan yang terkandung dalam Hari Raya Roti Tidak Beragi. Tolong buka 2 Timoteus pasal 4. Pasal 4 ayat 1 kita baca. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Di antara ajaran-ajaran Tuhan, ada memberitakan firman, yaitu salah satu jalan kebenaran. Di dalamnya benar-benar ada arti khusus. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu untuk mencapai jalan penderitaan. Kristus telah menanggung semua dosa kita dan mengorbankan diri-Nya di atas kayu salib untuk keselamatan dunia. Kita juga harus berusaha untuk kebaikan dunia dan untuk menuntun dunia ke kerajaan sorga mengikuti teladan Tuhan. Waktu kita anak kecil, kita berpikir dan berbuat hanya seperti anak kecil. Anak-anak hidup hanya untuk dirinya sendiri. Mereka cengeng dan menangis ketika mereka lapar atau mau popoknya diganti. Tetapi orang dewasa tidak hanya memperhatikan dirinya sendiri, tetapi juga memperhatikan orang lain dan keuntungan orang lain. Inilah iman yang sudah dewasa. Kalau iman kita masih sama seperti iman anak kecil, itu harus berubah menjadi iman dewasa. Pemberitaan Injil diperlukan supaya kita menjadi dewasa dalam iman. Kita tidak bisa menghasilkan buah dalam penginjilan jika kita hanya memperhatikan diri kita sendiri. Ketika kita memperhatikan orang lain, ketika kita bisa menguasai diri dan berkorban untuk kebaikan orang lain, pekerjaan keselamatan bisa dilaksanakan. Karena itu, di dalam 2 Timoteus dikatakan, pemberitaan Injil sebagai pengorbanan yang baik dan tertulis, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mari kita baca firman di 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum,
dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Selama kita memberitakan Injil, kita mengalami masa penderitaan bukan untuk keuntungan sendiri, tetapi untuk kebaikan dunia. Hidup kita akan mirip dengan kehidupan Kristus yang sudah disalibkan. Tuhan menguatkan kita, menugaskan kita, dan menyempurnakan kita melalui penderitaan. Dan juga Dia mengokohkan dasar iman kita melalui penderitaan. Itulah sebabnya pemberitaan Injil adalah suatu kebenaran yang harus kita lakukan, bukan? Oleh karena itu, pemberitaan Injil selama kita hidup sangatlah penting di dalam Injil dan di dalam kehidupan iman kita. Untuk menyelamatkan dunia, Yesus Kristus sudah digantung di kayu salib pada pukul 9 pagi dan wafat pada pukul 3 sore. Kita perlu memikirkan kehendak kudus Bapa yang sudah menanggung semua dosa manusia. Pada saat ini, mari kita kembali mengingatkan diri kita pada kehendaknya yang sudah berkata kepada kita, beritakanlah Injil ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita baca Markus pasal 1, ayat 35 kita baca. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Kehidupan Kristus hanya untuk memberitakan Injil. Kalau ia hanya mau mencari keuntungannya, ia tidak perlu pergi untuk membangunkan orang-orang yang tidak mau mendengar, bahkan menghujatnya. Ada sangat banyak penderitaan dalam memberitakan Injil. Ketika ia menghadapi orang yang menentang, penindasan yang keras terjadi. Meskipun begitu, Kristus sudah berkata, "Untuk itu aku telah datang." Tanpa penginjilan, manusia tidak bisa dibangunkan dan diajarkan. Jadi, Kristus mengajar kita bahwa apa yang paling dibutuhkan manusia adalah pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil merupakan kebenaran yang harus kita lakukan bukan hanya untuk kesenangan kita, tetapi juga untuk kebahagiaan semua manusia dan untuk masa depan cerah manusia. Untuk kita mengikuti jalan kebenaran Injil, Tuhan sudah memberikan perintah kepada kita di dalam Matius pasal 28, "Beritakanlah Injil ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi." Mari kita baca Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kristus mengingatkan kita bahwa kesakitan seperti perempuan yang melahirkan akan kita alami selama kita memberitakan Injil. Itu artinya tidak mudah untuk menginjil. Tuhan sudah tahu bahwa penginjilan itu tidaklah mudah untuk dilakukan, tetapi Ia sudah mempercayakannya kepada kita. Tuhan tahu bahwa paling nyaman jika anak-anaknya tetap di rumah, tidak melakukan apa-apa. Namun, mengapa Ia sudah mempercayakan tugas yang sulit itu kepada kita? Tugas ini sangat mudah bagi Tuhan untuk melakukannya, tetapi itu sangat sulit bagi kita.
Mengapa Ia sudah mempercayakannya kepada kita? Melalui Hari Raya Roti Tidak Beragi ini, kita bisa mencari tahu alasannya dengan membandingkan tugas pemberitaan Injil dan makna dari Hari Raya Roti Tidak Beragi. Kristus mengabdikan sepanjang hidupnya hanya untuk menyelamatkan kita yang sudah berdosa. Kalau Dia tidak datang ke bumi ini, Dia akan selalu dimuliakan di sorga dan Dia tidak perlu mengalami hinaan dan cemoohan di bumi ini. Meskipun begitu, Ia menahan segala cemoohan karena itulah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan anak-anaknya dan memberikan pengampunan dosa. Ia sudah memilih jalan penderitaan itu karena Ia lebih mengasihi anak-anaknya daripada dirinya sendiri. Hari Raya Roti Tidak Beragi mengandung makna yang begitu dalam. Agar kita menggenapi nubuat yang terkandung dalam Hari Raya Roti Tidak Beragi, kita tidak boleh hanya memperhatikan kenyamanan kita. Di sekitar kita masih ada orang-orang yang menuju kematian tanpa mengetahui apapun. Tuhan memberikan tugas penginjilan kepada kita supaya kita bisa mengambil bagian dalam penderitaan yang baik dengan memberitakan Injil kepada mereka. Tuhan sudah mempercayakan kehidupan yang paling indah hanya kepada anak-anaknya. Kehidupan ini tidak dapat dijalani oleh siapa saja, tetapi hanya oleh orang-orang yang diakui dan diizinkan oleh Tuhan. Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang seorang yang jatuh ke tangan penyamun. Seorang yang jatuh ke tangan penyamun ditinggalkan setengah mati. Seorang iman melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi melewatinya. Seorang Lewi yang diakui sebagai orang yang paling benar dan yang menuruti Taurat juga melihatnya, tetapi melewatinya. Namun, seorang Samaria menaruh segala keusahanya pada orang itu untuk menyelamatkannya. Orang Samaria itu sedang dalam perjalanan. Jadi, waktu yang dipakai untuk menyelamatkan orang itu pasti mengganggu perjalanannya. Meskipun begitu, ia menggunakan semua uangnya untuk menyelamatkan orang itu. Lalu, ia terpaksa menunda melanjutkan perjalanannya. Ia berusaha untuk menyelamatkan orang lain dengan mengorbankan kesenangannya. Yesus pernah bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Dan Yesus berkata kepada kita, perbuatlah sama seperti yang dilakukan orang Samaria itu. Melalui ajaran kebenaran ini, kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, dengan melakukan apa kita bisa memikul salib Kristus dan mengikuti kehidupannya. Kita bisa mencari jawaban melalui pemberitaan Injil. Kalau orang Samaria mencari kesenangannya, ia pun harus melewati orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, sama seperti Iman dan orang Lewi tersebut. Akan tetapi, ia lebih memperhatikan orang lain daripada kesenangannya sendiri, maka ia mungkin berpikir, aku harus menyelamatkan orang yang sekarat ini. Itulah sebabnya Yesus berkata, perbuatlah demikian. Ada sesuatu yang harus kita sadari melalui Hari Raya Roti Tidak Beragi. Tuhan tidak mempedulikan kenyamanannya, tetapi Ia mengabdikan dirinya hanya untuk menyelamatkan kita. Jadi, kita harus menggunakan masa hidup kita untuk orang lain, tidak hanya untuk kesenangan kita. Bagaimana aku bisa menyelamatkan orang lain? Bagaimana aku bisa menuntun orang lain ke kerajaan sorga? Bagaimana aku bisa memberitakan jalan pengampunan dosa dan menuntun orang lain kepada keselamatan? Kita perlu memperhatikan hal-hal demikian lebih banyak lagi. Yesus pernah mengatakan tentang orang yang setia dalam menanggung tugas ini dan orang yang tidak setia dalam tugas ini melalui perumpamaan tentang talenta di dalam Matius pasal 25. Mari kita baca pasal 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta,
yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menua di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menua di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat rata dan kertak gigi." Di dalam perumpamaan ini ada hamba yang menghasilkan 5 talenta, yang menghasilkan 2 talenta, dan yang hanya menyembunyikan 1 talenta dalam tanah. Yesus menjelaskan tentang ketiga jenis orang itu. Hamba yang menghasilkan 5 talenta dan yang menghasilkan 2 talenta menerima berkat dari Kristus Yesus karena mereka hidup tidak hanya untuk keuntungan sendiri atau kesenangan sendiri. Kalau mereka hidup hanya untuk kesenangan diri sendiri, mereka tidak akan berusaha menjalankan uang. Nilai talenta yang telah diterima mereka itu sangat besar. Itu seharga jutaan dolar. Mereka bisa hidup tanpa bekerja, tetapi hanya dengan bermain-main, tidur, dan istirahat dengan talenta itu. Tetapi mereka berusaha banyak untuk menghasilkan 5 talenta dan 2 talenta lagi. Di sini tertulis bahwa mereka menjalankan uang, apa yang harus mereka lakukan untuk itu? Kalau mereka meninggikan diri dan bersikap angkuh, apakah mereka bisa menjalankan uang? Tidak bisa sama sekali. Mereka harus merendahkan diri dan menganggap orang lain sebagai raja, meskipun orang lain marah dan berteriak. Mereka harus menenangkan mereka dengan berkata, "Saya mengerti apa maksudmu, tolong tenangkan diri." Dan mereka harus memuaskan rasa tidak nyaman orang lain supaya beroleh laba 5 talenta. Namun, bagaimana dengan hamba yang menerima 1 talenta? Ia menolak semua hal itu. "Kamu tidak tahu siapa aku, kenapa aku harus membungkuk di hadapanmu? Bagaimana kamu berani meminta aku melakukan ini?" Inilah pikirannya. Maka ia hanya menyimpan 1 talenta itu dalam tanah. Saudara-saudari, Hari Raya Roti Tidak Beragi ini adalah hari ketika Kristus yang sudah datang sebagai manusia berkorban untuk menyelamatkan kita. Kepada orang yang bertekad untuk mengambil bagian dalam penderitaan Kristus di atas kayu salib, Tuhan menanam caranya, yaitu pemberitaan Injil. Selama kita memberitakan Injil, orang yang ingin mendapat bagian dalam penderitaannya akan menyadari dengan sendirinya mengapa pemberitaan Injil adalah jalan salib Kristus. Dan juga ketika mereka beroleh hasil yaitu talenta, mereka bisa menyadari kemuliaan dan sukacita yang besar
yang diberikan dari jalan penderitaan itu. Melalui Hari Raya Roti Tidak Beragi, kita melihat kembali Kristus yang sudah datang untuk menyelamatkan kita. Kita tidak hanya memperhatikan kesenangan kita dan kenyamanan kita. Ada orang-orang yang belum pernah mendengar kebenaran ini. Kalau Tuhan mengumumkan hari penghakiman sekarang, mereka semua akan pergi ke neraka. Bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka? Kita tidak boleh hanya melihat saja, tetapi harus melakukan sama seperti yang dilakukan orang Samaria itu. Bagaimana aku bisa menyelamatkan orang ini? Orang Samaria itu menunda perjalanannya dan memakai uang yang telah disediakan untuk perjalanannya demi untuk menyelamatkan orang itu. Ia berbuat demikian untuk orang itu walaupun belum pernah bertemu sebelumnya. Yesus telah memuji orang Samaria yang sudah berusaha untuk menyelamatkan orang yang tidak kenal itu dan berkata, "Perbuatlah demikian." Kita perlu menyadari bahwa cara kita menjalani kehidupan penderitaan Kristus yang memikul salib ada di dalam penginjilan. Mari kita baca 2 Tesalonika pasal 1. Tuhan sudah menaruh jalan salib itu dalam pemberitaan Injil. Jadi, ketika kita melakukan penginjilan, kita bisa mengakui bahwa kita memikul salib dan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 5 kita baca. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Mari kita lihat siapakah yang layak itu. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Penderitaan yang kita alami itu bukanlah yang sia-sia. Makanya tertulis, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kerajaan Tuhan. Mari kita baca 2 Timotius pasal 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Berbuat apa? Beritakanlah firman. Selama kita memberitakan Injil, kita menemukan alasan mengapa Kristus sudah memikul salib dan makna dari penyalibannya. Karena kerajaan Tuhan sudah dekat, kita harus memberitakan firman dan mengambil bagian dalam penderitaan bersama dengan Kristus, supaya kita bisa mengambil bagian dalam kemuliaan yang akan datang. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Orang yang tidak berusaha dalam penginjilan mengerti makna dari Hari Raya Roti Tidak Beragi hanya di dalam pikiran saja. Mereka tidak bisa paham sepenuhnya. Kalau kita selalu nyaman, damai, dan tidak ada yang harus kita khawatirkan, kita mungkin berpikir anggota lain memberitakan Injil. Dan akhirnya kita akan berada dalam keadaan sama seperti hamba yang menerima 1 talenta. Kristus sudah dianiaya dan dihina oleh orang-orang yang sudah diciptakannya. Meskipun begitu, dia menaruh segala perhatiannya hanya untuk menyelamatkan kita. Kalau kita memikirkan pengorbanan Kristus, kita harus memikul salib kita dan mengikuti kehidupan Kristus. Supaya kita menyadari hal ini, Tuhan sudah membuat sebuah jalan yang disebut sebagai pemberitaan Injil. Apakah semua orang yang menyambut kita ketika kita menginjil? Tidak. Kita perlu berusaha untuk membantu mereka memahami kebenaran. Kita akan menghabiskan banyak waktu dan banyak usaha, serta khawatir banyak akan mereka. Tetapi dengan semua usaha kita itu, kita bisa memetik 1 buah, bukan? Oleh karena itu, Kristus telah memerintahkan kita untuk memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Selama kita memberitakan Injil, kita harus mengingat pengorbanan orang tua surgawi demi anak-anak mereka.
Tuhan sudah menghabiskan sangat banyak waktu untuk aku. Dia sudah menjadi manusia dan datang ke bumi yang begitu kecil di antara banyak bintang dan berkorban untuk menyelamatkan aku. Dia meninggalkan tahta surgawi untuk menyelamatkan aku. Dia menyerahkan semua kuasa dan kemuliaan surgawi untuk menyelamatkan aku. Saat pikiran ini mulai muncul dalam kita, mulailah bertumbuh buah-buah. Kalau kita memberitakan Injil tanpa menyadari pengorbanan Kristus, hanya di luarnya saja kita memberitakan Injil tetapi tidak memahami makna dari salib Kristus. Jika Tuhan hanya memperhatikan dirinya, Dia akan tetap tinggal di sorga untuk kenyamanannya. Tetapi Dia memperhatikan orang berdosa dan memakai 6.000 tahun untuk membuat kita bertobat dan untuk menyelamatkan kita. Dia meninggalkan kemuliaannya bahkan datang sampai ke bumi ini dengan rupa manusia yang lebih rendah daripada malaikat. Selama dia dihina dan disiksa oleh orang-orang yang telah diciptakannya dan menderita kesakitan yang parah. Dia berdoa, "Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki dan yang aku sukai, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Tuhan menanamkan makna dari Hari Raya Roti Tidak Beragi dalam penginjilan. Tentang hasil penderitaannya, Alkitab berkata, Ia akan melihat keturunannya. Ketika kita memberitakan Injil sambil memikirkan Tuhan, penginjilan kita menjadi indah dan kita melakukannya dengan memahami maknanya. Pemberitaan Injil bukanlah untuk memberitakan pengetahuan kita tentang Alkitab atau memamerkan pendapat dan iman kita kepada orang lain. Ketika kita pergi memberitakan Injil dengan bertekad untuk mengikuti pengorbanan Kristus di atas salib dan rela untuk menerima penderitaan, Tuhan melihat hati kita dan akhirnya memberikan buah-buah yang indah kepada kita. Saudara-saudari, Tuhan sudah berkorban untuk kita. Berapa banyak orang yang tersesat dan mempunyai pengetahuan yang salah bahwa hari Minggu adalah hari yang diberkati dan Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Kita tidak boleh melihat mereka, melewati mereka, sama seperti imam atau orang Lewi itu. Kita harus memperhatikan mereka sama seperti orang Samaria itu. Tuhan sudah mengasihani kita dan membuat kita berada di sini sekarang dengan belas kasihan-Nya. Kalau kita tidak ada belas kasihan kepada mereka, siapa yang akan mengulurkan tangan kepada mereka? Hanya kepada kita diberikan hak istimewa untuk menyelamatkan dunia. Kita harus melakukannya karena hanya kitalah yang bisa melakukannya. Kita harus memikul salib dan mengikuti kehidupan Kristus karena hanya kita saja bisa melakukannya. Sambil mengingat makna dari Hari Raya Roti Tidak Beragi sekali lagi, mari kita mengucap syukur dan memanjatkan kemuliaan kepada Bapa dan Ibu Surgawi yang sudah datang untuk menyelamatkan kita. Pada tahun ini, mari kita melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan umat manusia. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.